Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aris Zuraida, Prodi Hubungan Internasional, kelas B semester 2. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang teori hubungan internasional. Semoga membantu. Pada permulaan video ini, saya akan menjelaskan tentang penjelasan umum teori hubungan internasional. Penjelasan umum tentang teori hubungan internasional sangat berkaitan dengan arti kata teori. Teori dalam sehari-hari memiliki arti, prinsip, atau abstrak. Oleh karena itu, teori hubungan internasional dapat diartikan sebagai sesuatu disiplin ilmu yang berfokus pada interaksi negara-negara dan aktor-aktor internasional dalam memahami dinamika di tingkat global. Teori hubungan internasional sendiri dapat dikategorikan dalam beberapa pendekatan utama. Teori utama dalam hubungan internasional memiliki berbagai macam. Yang pertama ada realisme. Realisme memiliki prinsip utama dalam teori yang berfokus pada kekuasaan negara di dalam sistem internasional. Realis meyakini bahwa negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional dan bertindak sesuai dengan kepentingan negara itu sendiri. Yang kedua, ada liberalisme. Liberalisme memiliki prinsip utama dalam teori yang menekankan pada pentingnya kerjasama internasional dan nilai-nilai seperti hak asasi manusia dan demokrasi untuk menciptakan perdamaian di dunia. Yang ketiga ada konstruktivisme. Prinsip utama dalam teori ini berfokus pada peran ide, norma dalam hubungan internasional yang menyatakan bahwa negara tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan material, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial serta persepsi tentang diri sendiri dan aktor lain. Teori yang kelima adalah feminisme. Feminisme memiliki prinsip utama yang menjelaskan bahwasannya gender memainkan peran penting dalam struktur internasional. Dan yang terakhir ada critical theory. Prinsip utama teori ini dipengaruhi oleh aliran Marxisme dan Frankfurt yang bertujuan untuk mengekspos ketidakadilan yang ada pada sistem internasional. Lanjut pada bagian kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah teori hubungan internasional. Sejarah teori hubungan internasional ini dimulai pada pasca Perang Dunia Pertama. Pada masa ini, para pemikir berusaha untuk menemukan dan menjelaskan cara-cara untuk memecah atau meredam konflik internasional. Sebelum memasuki abad ke-20, hubungan internasional sendiri belum dipelajari secara terstruktur sebagai suatu bidang ilmu yang independen. Hubungan internasional lebih sering dikaitkan dengan pemikiran diplomasi dan sejarah. Pada periode antara Perang Pertama dan Perang Dunia Kedua, muncullah teori-teori yang menjelaskan tentang penyebab perang dan cara pencegahannya. Teori ini disebut dengan teori idealisme. Namun, teori ini tidak dapat bertahan lama karena kegagalan untuk mencegah Perang Dunia Kedua. Lalu, pada periode pasca Perang Kedua, dunia mulai memasuki era baru dengan dimulainya Perang Dingin sehingga menimbulkan beberapa teori besar tentang hubungan internasional. Di antaranya adalah teori realisme, liberalisme, dan teori ekonomi politik dunia. Dilanjutkan pada periode pasca Perang Dingin, dunia internasional menghadapi banyak tantangan baru dengan perubahan tatanan global dan kemunculan dunia unipolar. Maka muncullah beberapa teori dan pendekatan baru seperti konstruktivisme, teori pasca kolonialisme, dan teori feminisme. Dan pada era kontemporer abad ke-21 seperti saat ini, hubungan internasional terus berkembang dengan munculnya isu-isu baru seperti globalisasi, perubahan iklim, terorisme, dan teknologi yang membuat penggabungan antara elemen politik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk memahami dinamika internasional yang semakin kompleks. Lanjut ke pembahasan ketiga. Pembahasan ketiga ini berisi tentang peran teori dalam hubungan internasional.
Peran teori dalam hubungan internasional merupakan elemen yang sangat penting dalam mengembangkan dan memandu pemahaman serta analisis hubungan internasional. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja untuk menganalisis, menjelaskan, dan memprediksi perilaku aktor-aktor internasional, serta menjelaskan fenomena yang terjadi di tingkat global. Di antara peran utama teori hubungan internasional adalah yang pertama, menawarkan kerangka analisis untuk menganalisis dan memahami berbagai dinamika internasional yang kompleks. Yang kedua itu mengarahkan dan memandu penelitian di bidang hubungan internasional. Yang ketiga adalah memberikan wawasan serta perspektif yang berguna dalam membuat kebijakan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan hubungan internasional. Yang keempat adalah kemampuan untuk memprediksi perilaku negara dan aktor-aktor internasional dalam keadaan tertentu. Yang kelima itu adalah meningkatkan pemikiran kritis dan debat teoristis sehingga dapat menciptakan forum diskusi yang berbobot. Yang keenam, menawarkan perspektif untuk memahami isu global yang muncul. Yang ketujuh, memahami perubahan dalam tatanan internasional. Kedelapan, memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan masyarakat internasional. Dan pembahasan terakhir dalam video ini adalah aplikasi teori dalam hubungan internasional. Teori-teori hubungan internasional dapat diaplikasikan secara praktis dalam dunia nyata seperti saat ini. Seperti kita dapat mengaplikasikan untuk konflik dan perang, yang mana perspektif realis konflik dan perang merupakan hasil anarki internasional dan kepentingan negara yang bertentangan. Yang kedua adalah untuk kerjasama internasional, yang mana dalam teori liberal berperan dalam menganalisis agar negara-negara dapat bekerja sama untuk mencapai perdamaian dunia. Yang terakhir itu adalah identitas dan isu-isu sosial, yang mana teori konstruktivisme ini dapat berperan penting dalam pengambilan perubahan identitas dan isu-isu sosial pada suatu negara dan norma internasional. Mungkin cukup sekian penjelasan teori hubungan internasional yang saya jelaskan dalam video ini. Saya Rizky Arizuraida minta maaf atas segala kekurangan yang ada pada video saya, serta kekurang jelasannya dalam penjelasan maupun intonasi dan perkataan saya. Cukup sekian video yang dapat saya lakukan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.